Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayin Moyanif dengan NIM 200533036. Saya akan menjelaskan materi tentang kalkulus diferensial matematika ekonomi. Fungsi dengan satu variabel bebas. A. Konsep limit. Limit dari suatu fungsi. Untuk menjelaskan konsep limit dari suatu fungsi, ada 4 elemen yang harus diperhatikan, yaitu 1. Variabel bebas X. 2. Fungsi X. Fx atau variabel terikat Y sama dengan Fx. 3. Konstanta L. 4. Konstanta N. Dari keempat elemen ini, kita ingin mencari berapa nilai yang mendekati variabel terikat Y sama dengan Fx. Bila variabel bebas X mendekati nilai tertentu, katakanlah N. Pernyataan variabel bebas X mendekati nilai tertentu atau konstanta N merupakan suatu limit. Bila nilai variabel X berubah-ubah sedemikian rupa sehingga selisih absolut X dan N atau X min N menjadi tetap lebih kecil daripada bilangan positif yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pernyataan X mendekati N dilambangkan seperti yang ada dalam gambar. Jadi, jika Fx mendekati nilai L ketika nilai X mendekati N, tetapi X tidak sama dengan N, maka L adalah limit dari Fx ketika X mendekati N. Hal ini dapat ditulis, limit dari fungsi Fx untuk X mendekati N sama dengan L, atau Fx mendekati L ketika X mendekati N. Limit sisi kiri dan sisi kanan. Apabila X mendekati N dari nilai yang lebih kecil daripada N ketika Fx mendekati suatu bilangan terbatas L, kita sebut L limit sisi kiri dari Fx. Sebaliknya, bila X Rn dari nilai yang lebih besar daripada N ketika Fx mendekati suatu bilangan terbatas L, kita sebut L limit sisi kanan dari Fx. Limit sisi kiri Fx ditulis dengan simbol limit fungsi Fx untuk X mendekati N pangkat min. Tanda negatif menunjukkan nilai yang lebih kecil daripada N. Sedangkan limit sisi kanan Fx ditulis dengan lambang limit fungsi Fx untuk X mendekati N pangkat positif. Tanda positif menunjukkan nilai yang lebih besar daripada N. Limit fungsi Fx untuk X mendekati N ada jika dan hanya jika limit fungsi Fx untuk X mendekati N pangkat negatif sama dengan limit fungsi Fx untuk X mendekati N pangkat positif. Contoh soal, apakah limit X tambah 3 untuk X mendekati 2 ada? Jawab pembahasannya, limit X tambah 3 untuk X mendekati 2 pangkat negatif, limit X tambah 3 sama dengan 5 untuk X mendekati 2 positif. Limit kiri sama dengan limit kanan. Limit X tambah 3 untuk X mendekati 2 sama dengan 5, berarti ada. B. Kontinuitas fungsi. Fungsi Fx dikatakan kontinu atau berkesinambungan pada X sama dengan N jika dan hanya jika ketika syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, Fn terdefinisi. Yang kedua, limit fungsi Fx untuk X mendekati N harus ada. Yang ketiga, limit fungsi Fx untuk X mendekati N sama dengan Gn. Jika minimal satu syarat tidak terpenuhi, maka Fx tidak kontinu atau
discontinue di X sama dengan A. Contoh soal, apakah fx sama dengan x tambah 3 continue di x sama dengan 2? Yang pertama, f2 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5, yang berarti f2 terdefinisi. Yang kedua, limit fungsi fx untuk x mendekat 2 sama dengan 5, berarti limitnya ada. Yang ketiga, limit fungsi fx sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati 2 sama dengan f2 sama dengan 5. Ketiga syarat terpenuhi, maka jawaban pertanyaan di atas adalah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Ramadhani Amiska, NIM 20053043, akan menjelaskan lanjutan materi tentang kalkulus diferensial. B. Tingkat perubahan dan derivatif. 1. Diferensial atau hitung diferensial. Hitung diferensial membahas mengenai laju perubahan suatu fungsi. Laju perubahan suatu fungsi tersebut atau turunan fungsi itu atau hasil bagi diferensial dilambangkan dengan f aksen x atau dy per dx atau y aksen. 2. Penerapan diferensial. 1. Membandingkan perubahan dari suatu keseimbangan lama ke suatu keseimbangan baru atau analisis statis komparatif. 2. Analisis tingkat perubahan nilai keseimbangan variabel endogen terhadap perubahan dalam parameter khusus atau variabel eksogen. 3. Tingkat perubahan. Misalkan terdapat dua variabel yang saling berhubungan dan hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan fx. Bila x berubah dari x0 ke x1, nilai perubahannya dinyatakan sebagai delta x sama dengan x1 dikurang x0. Dengan cara yang sama, bila x0 berubah ke x0 ditambah delta x, maka nilai fungsi x0 juga berubah menjadi fx0 ditambah delta x. Perubahan dalam y per 1 unit perubahan x dapat dinyatakan sebagai hasil bagi perubahan atau differential quotient. dy per dx sama dengan fx0 ditambah data x dikurang fx0 per data x. Hasil perbedaan ini dapat dihitung bila diketahui nilai awal dari x yaitu x0 dan dasar perubahan x yaitu data x, sedangkan dy per dx mengukur rata-rata tingkat perubahan y. Contoh, y sama dengan fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 4. Jika x diganti dengan x0, maka fx0 sama dengan 3x0 kuadrat dikurang 4. fx0 ditambah delta x sama dengan 3x0 ditambah delta x kuadrat dikurang 4 sama dengan 3 dikali x0 kuadrat ditambah 2x0 delta x ditambah delta x kuadrat dikurang 4 sama dengan 3x0 kuadrat ditambah 6x0 delta x ditambah 3 delta x kuadrat dikurang 4. Data y per data x sama dengan dalam kurung 3x0 kuadrat ditambah 6x0 delta x ditambah 3 delta x kuadrat dikurang 4 dikurang dalam kurung 3x0 kuadrat dikurang 4 per data x sama dengan 6x0 data x ditambah 3 data x kuadrat per data x sama dengan 6x0 ditambah 3 delta x. Jika x0 sama dengan 3 dan data x sama dengan 4, maka rata-rata tingkat perubahan y adalah delta y per data x sama dengan 6 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 sama dengan 30. Artinya, jika x berubah satu satuan, maka y berubah sebesar 30 satuan. 4. Derivatif atau fungsi turunan. Jika nilai delta x sangat kecil atau mendekati 0, maka derivatif dari fungsi y sama dengan fx adalah delta y per delta x sama dengan f aksen
sama dengan limit data X menuju 0, delta Y per data X sama dengan limit data X menuju 0, fx0 ditambah data X dikurang fx0 per data X. Contoh, Y sama dengan fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 4. Maka derivatifnya adalah dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0, delta y per data x. Limit delta x menuju 0, 6x0 ditambah 3 delta x sama dengan 6x0 sama dengan 6. Jika x sama dengan 3, maka f aksen x sama dengan 6 dikali 3 sama dengan 18. Aturan-aturan diferensiasi. Aturan diferensi yaitu fungsi dengan satu variabel bebas. 1. Fungsi konstan. Derivatif sama dengan 0. Jika y sama dengan fx sama dengan k, di mana k adalah satu konstanta, maka dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan 0. Contoh, jika y sama dengan fx sama dengan 15, maka dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan 0. 2. Fungsi pangkat. Derivatif suatu fungsi pangkat adalah pangkat dikalikan dengan koefisien pangkat dikurangi 1. Contoh, y sama dengan x pangkat 3, maka dy per dx sama dengan 3x kuadrat. 3. Konstanta kali dengan fungsi pangkat. Jika y sama dengan fx sama dengan kx pangkat n, di mana k adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan n dikali kx pangkat n dikurang 1. Contoh, jika y sama dengan fx sama dengan 3x pangkat 2, maka dy per dx sama dengan 6x. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.